Bumbu makanan yang aman ketika kita sedang diet adalah karena pada dasarnya saat kita berolahraga atau latihan kita memberikan stres kepada tubuh kita. Energinya hilang lewat pup. Pergi ke pasar Senin sama si dia. Jangan sedih walau sudah hari Senin karena saatnya Q&A. Nggak nyambung sih, ya sudahlah ya. Nah, ada pertanyaan apa saja hari ini? Simak terus video ini. Udah hari Senin lagi, padahal kemarin hari Minggu. Emang bener ya? Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa sebelum mulai saya mau say hello dulu buat yang baru bergabung di channel ini. Selamat datang saya ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas hari ini tidak cuman berasal dari OC. OC itu apa? Open Chat, dari sebuah aplikasi yang tidak usah saya sebutkan namanya. Lain. Tetapi juga dari kolom komentar. Nah, buat yang kemarin nanya, boleh nggak saya ikut OC-nya? Maaf, saya belum tanya adminnya, jadi belum bisa saya spill nama OC-nya. Kecuali kalian nemu sendiri. Oke, langsung saja kita mulai Q&A kita hari ini. Oke, pertanyaan yang pertama. Hai, aku mau nanya, bumbu makanan yang boleh digunakan dalam proses diet itu apa aja ya? Biar makananku nggak hambar-hambar banget. Emot ketawa. Mirip nggak? Takut salah pilih juga. Bumbu makanan yang aman ketika kita sedang diet adalah bumbu-bumbu cintaku padamu. Bercanda ya, canda cinta. Cinta siapa ya? Fokus. Bumbu yang aman untuk diet. Sebelumnya saya mau bertanya dulu hal yang penting. Dietnya, goalnya apa? Karena arti diet yang sesungguhnya adalah mengatur pola makan. Tinggal tujuannya untuk apa? Apakah diet untuk penderita darah tinggi contohnya? Ya harus membatasi garam. Diet untuk penderita diabetes, ya harus membatasi gula. Tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah diet untuk menurunkan berat badan. Kalau untuk diet menurunkan berat badan, boleh pakai bumbu apa saja. Yang penting tidak membuat kalian surplus kalori. Yang menarik adalah kenapa bisa sampai timbul pertanyaan seperti ini. Apakah mungkin karena melihat atlet-atlet binaraga misalnya yang diet rendah garam bahkan tanpa garam supaya definisi ototnya terlihat jelas, terlihat kering ototnya. Tapi yang harus kalian tahu itu tidak dilakukan setiap saat, hanya beberapa saat sebelum pertandingan. Tapi itu atlet, jelas tujuannya. Nah, kalau Orbi kayak kita, orang biasa, mau ngapain diet nggak pakai garam, makan yang hambar-hambar segala. Emang hidup kita belum cukup hambar? Kita lo aja kali. Nanti malah kita tidak bisa menikmati makanan kita. Dan ujung-ujungnya bilang diet itu menyiksa. Padahal kita sendiri yang bikin menyiksa. Bahkan yang kalian harus tahu, garam itu 0 kalori. Kaldu bubuk MSG itu 0 kalori, 0 kalori. Gak percaya? Nih tabel nutrisinya. 0. Bahkan kolesterolnya juga 0. Jadi kalau ada yang bilang kaldu bubuk bikin kolesterol, itu hoax ya. Yang kalian perlu waspadai adalah natriumnya, karena ada batas aman untuk mengkonsumsi natrium. Kemudian untuk gula, kecap, dan lain-lain yang mengandung gula. Mau pakai aja, yang penting kalian tahu batasnya. Sama seperti garam, ada batas aman untuk mengkonsumsi gula. Nah, kalau kalian takut kebablasan menambahkan garam atau gula di dalam masakan kita, ya kalian kompensasi dengan misalnya mengganti minumannya yang tidak bergula. Untuk gula ya,
Untuk snack-snack misal, hindari snack yang tinggi garam, tinggi natrium, atau snack-snack yang tinggi gulanya. Kalau untuk bumbu-bumbu alami seperti bawang-bawangan, cabai-cabean lagi, apa dong bahasanya? Berbagai jenis cabai, atau untuk rempah-rempah lainnya, sudah jelas aman untuk dikonsumsi. Jadi udah jelas ya, mau pakai bumbu apapun selama kita sedang diet menurunkan berat badan, boleh-boleh saja selama kita tahu batasannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kak mau nanya juga kak, bener nggak sih setelah WO, workout, harus cepat-cepat makan kak, terutama fasted workout kak? Thanks kak. Cepet-cepet mau kemana sih? Mau ngedate? Atau mau ketemu dosen untuk revisi skripsi? Jangan cepet-cepet makanya nanti keselak. Jadi bener atau enggak? Bisa iya, bisa enggak? Tergantung berbagai kondisi. Salah satunya tergantung intensitas olahraga. Intensitas, bener ya? Intensitas olahraga kalian. Tergantung kondisi badan kalian. Tapi saya anjurkan iya. Loh, gimana sih? Tenang, tenang. Jadi begini, bisa muncul pertanyaan ini saya yakin kaitannya adalah dengan anabolik dan katabolik otot. Anabolik otot adalah proses, secara sederhananya adalah proses pembentukan otot di badan kita. Sementara kebalikannya katabolik otot adalah proses pembongkaran otot di badan kita untuk dijadikan energi. Sampai sini paham ya? Nah, yang kita harapkan tentu anaboliknya menjadi lebih besar daripada katabolik otot sehingga massa otot kita bisa bertambah. Nah, supaya kondisi tersebut bisa terwujud, tetapi saya ada yang lupa bahwa kita tidak bisa mencegah proses terjadinya katabolik otot. Tetapi kita bisa meminimalkan yang namanya katabolik otot. Gimana caranya? Caranya gimana? Caranya adalah dengan memberikan nutrisi yang proper dan istirahat yang cukup setelah kita latihan. Karena pada dasarnya saat kita berolahraga atau latihan, kita memberikan stres kepada tubuh kita, pada otot-otot kita. Stres yang baik. Stres yang baik. Nah, jadi benar untuk bisa meregenerasi sel-sel otot kita, sel-sel di dalam tubuh kita, maka kita membutuhkan nutrisi yang proper. Bukan cuma nutrisi, tetapi juga istirahat yang cukup. Apalagi untuk fasted workout. Bener nggak ngomongnya? Fasted workout. Ketika fasted workout, resiko untuk terjadinya katabolik lebih besar. Karena itu harus segera memasukkan nutrisi yang proper setelah kita melakukan fasted workout. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Guys, mau nanya, maaf nih, kalau kita udah makan ya, terus kita pup, apakah kalori yang kita makan tadi menghilang? Emot ketawa menangis. Gitu ya? Energinya hilang lewat pup, keluar lewat pup kali ya? Enak ya kalau bisa begitu. Jadi energi yang sudah terserap oleh tubuh tidak akan keluar begitu saja lewat pup. Walaupun untuk proses pencernaan menjadi pup membutuhkan energi. Tetapi bukan berarti energinya keluar lewat pup. Kalian ngerti nggak ya? Ngerti lah ya. Nah, kita main perumpamaan angka. Anggap kita memakan nilai kalorinya 2000. 2000 ya. Tubuh kita akan memakai kalori 2000 tadi untuk bekerja. Sistem-sistem tubuh kita bekerja. Seperti jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Seperti paru-paru kita bernafas mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Itu yang dinamakan BMR. Anggap kita memakai 1200. Itu tidak pakai ngapa-ngapain. Itu cuman untuk bekerja tubuh kita. 1200. Masih ada sisa 800. Anggap saja kita kaum mager yang nggak ngapa-ngapain seharian. Akhirnya 800 sisa tadi tidak terpakai. Apa yang terjadi? Tubuh akan menyimpannya sebagai cadangan energi di dalam sel lemak. Itu yang dinamakan surplus kalori. Nah, ketika kondisi surplus kalori ini ternyata terjadi secara terus-menerus secara konsisten, tentu cadangan energi kita tadi, si sel lemak tadi akan semakin banyak. Nah, kebalikannya, kalau kita orangnya aktif, suka olahraga, 800 tadi kita habiskan, bahkan kurang
apa yang akan terjadi? Maka tubuh kita akan mengambil cadangan simpanan tadi, sel lemak tadi untuk mencukupi kekurangannya. Inilah yang dinamakan dengan kondisi defisit kalori. Nah, kalau kita konsisten defisit kalori secara terus-menerus, maka tentu saja simpanan tadi, si lemak tadi akan berkurang. Jadi bukan energinya keluar begitu saja lewat pup. Jelasin panjang-panjang, kesimpulannya ke situ. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian bisa menjadi paham. Kalau belum paham atau punya pertanyaan lain, kalian jangan ragu. Bisa tulis di kolom komentar di bawah atau DM ke IG saya. Ini IG-nya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info dan tips lainnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tombol jempolnya, tombol like-nya. Bantu share kalau perlu. Jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Tetapi kita bisa meminimalkan. Kemudian untuk tubuh kita bisa berfungsi. Nah, kalau surplus kalori ini terjadi secara terus-menerus, maka cadangan energi kita juga akan bertambah terus-menerus. Akan bertambah secara terus-menerus. Kalau belum paham atau punya pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Tulis di kolom